Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Azkasani dari kelas 11 akan menjelaskan biografi dari pahlawan pergerakan nasional yaitu Sartono. Sartono Kartodirjo adalah pakar sejarah Indonesia yang pemikirannya dikutip sampai saat ini. Sartono Kartodirjo lahir dari pasangan Tirto Sarojo dan Sutia. Tirto Sarojo atau Ayah Sartono dilahirkan sekitar akhir tahun 1880-an di Tasikmadu, Karasidenan, Surakarta. Sekitar tahun 1911, Tirto Sarojo menikah dengan seorang putri Jawa yang bernama Sutia yang berasal dari Wonogiri. Setelah perkawinannya berusia setahun, pada tahun 1912, Sutia melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Sarsini. 4 tahun kemudian, Sutia melahirkan anak perempuan yang diberi nama Sarsiem, dan setelah agak lama menunggu, 5 tahun kemudian, pada 15 Februari 1921, Sutia melahirkan anak yang diberi nama Sartono Kartodirjo yang merupakan salah satu pahlawan pergerakan nasional. Setelah melewati beberapa fase kehidupan dari semenjak kecil sampai dewasa, akhirnya pada tahun 1946 Sartono Kartodirjo mengenal seorang perempuan yang bernama Sri Kardayanti yang kemudian menjadi istri Sartono Kartodirjo. Pada tahun 1948, mereka menikah di Muntilan dan menetap di ruang sekolah di Bumijo, Jogja. Pada tahun 1950, Sri Kardayanti melahirkan anak pertama yang diberi nama Dimpono. Pada tahun 1953, Sri Kardayanti melahirkan anak keduanya yang diberi nama Roswita. Sebelum menjadi guru, Sartono menyelesaikan pendidikan di HIS, Mulo, dan HIK. Sartono menyelesaikan pendidikan sastra di Universitas Indonesia tahun 1968 saat dia berusia 44 tahun. Lalu melanjutkan pendidikan Master Degree di Universitas Yale, Amerika Serikat setelah sebelumnya mengajar di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan LKIP Bandung. Beliau lulus pada 1964, disusul melanjutkan pendidikan doktoralnya 2 tahun kemudian. Pada September 1942, setelah menderita sakit, Tirto Sarojo atau Ayah Sartono Kartodirjo meninggal dunia. Pada saat ayahnya meninggal, Sartono Kartodirjo sudah berusia 21 tahun dan sudah menjadi guru serta sudah mempunyai pendapatan. Setelah sepeninggal sang ayah, Sartono Kartodirjo ditawari menggantikan posisi ayahnya bekerja di Posta Surakarta. Sartono Kartodirjo juga pernah mendapatkan kesempatan untuk bekerja di kepolisian, tetapi Sartono Kartodirjo tidak tertarik. Karena kondisi matanya, Sartono tidak begitu tertarik terhadap cara hidup Spartan. Akhirnya, karena senang dan menikmatinya, Sartono Kartodirjo tetap memilih menjadi seorang guru. Ada beberapa karya-karya penting Sartono Kartodirjo, antara lain adalah Pengantar Sejarah Indonesia Baru, Pergerakan Nasional di Minahasa 1905 sampai 1919, dan Pengantar Ilmu Sejarah. Selain itu, beliau juga banyak memberikan kontribusi dalam mengembangkan metode dan pendekatan dalam penelitian sejarah di Indonesia. Pengabdian Sartono Kartodirjo dalam bidang sejarah tidak hanya diakui secara nasional, tapi juga internasional. Beliau seringkali diundang untuk menjadi pembicara dalam berbagai seminar dan konferensi internasional untuk berbagi pemikirannya tentang sejarah Indonesia dan metodologi penelitian sejarah yang inovatif. Semasa hidupnya, Sartono dikenal sebagai asketisme intelektual. Dalam berbagai kesempatan, ia selalu mengingatkan akan pentingnya sikap asketis dalam diri seorang profesional. Menurutnya, seseorang yang menjalani sikap asketis adalah orang yang melakukan latihan olah jiwa untuk menahan diri dari hawa nafsu jasmania, sehingga aspek kognitif yang dihasilkan berupa sikap logis, kritis, analitis, dan diskursif. Tidak hanya itu, semasa hidupnya, ia juga menelurkan karyanya dalam puluhan buku dan ratusan artikel. Salah satu bukunya yang terkenal adalah Pengantar Sejarah Indonesia Baru, Jilid 1 Zaman Kerajaan, dan Jilid 2 Pergerakan Sejarah Nasional. Selain sebagai sejarawan dan akademisi, Sartono Kartodirjo juga dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan ramah. Ia meninggalkan warisan intelektual yang besar bagi dunia sejarah Indonesia dan merupakan salah satu tokoh yang memberikan inspirasi bagi generasi sejarawan muda untuk terus menggali dan menyampaikan cerita masa lalu bangsa dengan tepat dan berbobot. Selain menulis, ia aktif berinteraksi dengan para sejarawan Indonesia dan mancanegara melalui berbagai seminar. Seminar besar pertama yang diikutinya ialah Seminar Sejarah Nasional 1 pada tahun 1957. Ia memimpin sejarah-sejarah nasional
Ia memimpin Seminar Sejarah Nasional II 1970 di mana rencana untuk menulis beberapa jilid sejarah nasional Indonesia diluncurkan. Ia mengadvokasi arti penting penulisan sejarah Indonesia yang bercorak integrasionis, terutama sebagai proyek pembinaan kebangsaan di antara generasi muda. Pada tahun 1971 sampai 1974, ia menjabat sebagai Presiden International Association of Historians of Asia. Sementara pada tahun 1977, ia dianugerahi gelar Benda Prize oleh H.J. Benda atas kontribusi pemikirannya pada pengembangan ilmu sejarah. Pada tanggal 7 Desember 2007, Sartono Kartodirjo menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Panti Rapi, Yogyakarta pada usia 87 tahun. Sepanjang hidupnya, Sartono Kartodirjo tidak hanya memberikan contoh dan teladan sebagai sejarawan Indonesia, tetapi juga memberikan inspirasi dan pemikiran bagi kehidupan bangsa. Profesor Dr. A. Sartono Kartodirjo memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam bidang sejarah Indonesia, baik melalui karya-karyanya maupun kontribusinya dalam pengembangan studi sejarah di tanah air. Berikut adalah beberapa aspek utama dari pengaruhnya terhadap sejarah. 1. Metodologi penelitian. Beliau membawakan pendekatan kritis dan analitis yang dipelajarinya di Belanda ke dalam konteks sejarah Indonesia. Metodologi ini tidak hanya membantu memperkaya pendekatan lokal terhadap sejarah, tetapi juga membuka ruang untuk penelitian yang lebih mendalam dan terstruktur. 2. Kajian sejarah sosial dan ekonomi. Karya-karyanya mengungkapkan dinamika sosial masyarakat, pola ekonomi, dan dampak perubahan sosial dalam perkembangan sejarah Indonesia. Penekanannya pada aspek-aspek ini memberikan wawasan yang dalam tentang bagaimana sejarah politik dan ekonomi saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. 3. Pendidikan dan pengajaran. Pendekatan kritisnya terhadap sejarah dan dedikasinya dalam mengajarkan metodologi penelitian telah membentuk banyak sarjana dan peneliti di bidang sejarah. 4. Karya tulis. Karya-karya tulis Sartono Kartodirjo seperti buku-buku dan artikel ilmiahnya menjadi sumber penting dalam memahami sejarah Indonesia. Karya-karyanya tidak hanya menjadi referensi utama bagi para penulis, tetapi juga memberikan wawasan yang mendalam kepada masyarakat luas. Terakhir yaitu pengaruh internasional. Prestasi dan kontribusi Sartono Kartodirjo tidak hanya diakui secara nasional tetapi juga internasional. Partisipasinya dalam seminar dan konferensi internasional telah membawa nama Indonesia dalam kancah studi secara sejarah global. Untuk meneladani Profesor Dr. A. Sartono Kartodirjo, Bapak Sejarah Indonesia, kita dapat mengambil beberapa langkah yang mencerminkan dedikasi dan pendekatan beliau terhadap studi sejarah. Berikut adalah beberapa cara untuk meneladani beliau. 1. Menghargai pentingnya metodologi yang kuat. 2. Mengintegrasikan pendekatan multidisipliner. 3. Mendalami dan mempromosikan sejarah lokal. 4. Berperan aktif dalam pendidikan. Menulis dan mempublikasikan karya ilmiah. 6. Meningkatkan kesadaran sejarah nasional. 7. Terus belajar dan berkembang. Dan terakhir, menghargai dan mengkritisi sumber sejarah. Sekian dari saya.